Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan mari kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Dan sekali lagi, salam, selamat pagi. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai, Tuhan yang memberkati kita pagi ini. Selamat pagi, akun Panjaitan dan juga Kak Yetmi dari NTT. Salam, selamat pagi. Dan sebelum kita jauh untuk menyembah Tuhan pagi ini dan untuk beribadah kepada Tuhan, mari dulu kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kitab Amsal. Selamat pagi kasihan Kak Debbie, selamat pagi. Kitab Amsal pasal 3 ayat ke-33, dan selalu saya ingatkan buat kita semuanya tentang firman Tuhan ini. Amsal pasal 3 ayat ke-33, demikianlah firman Tuhan. Kutu Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Sama-sama dulu kita katakan amin. Mari kita sama-sama mulai ibadah kita dan mari kita berdoa dan mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami bisa melaksanakan ibadah live streaming melalui aplikasi TikTok itu karena Tuhan. Dan kalau Tuhan bisa juga saat ini Tuhan menghadirkan anak Tuhan di room ini, itu karena Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, bukan karena kami kuat dan hebat, tetapi karena berkat dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyediaan yang Kau sediakan bagi kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami percaya seperti firman-Mu yang sudah Engkau katakan pagi ini bagi kami dalam Amsal pasal 3 ayat ke-33, kutu Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Kami yakin dan percaya saat ini rumah kami adalah rumah orang kediaman orang benar, sehingga Tuhan perintahkan berkat-Mu, sehingga Tuhan perintahkan kuasa-Mu, sehingga Tuhan perintahkan mujizat-Mu dalam hidup kami dan rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik yang memberi pujian, baik yang doa syafaat, baik tim moderator yang memantau berjalanan ibadah ini, Tuhan berkati. Dan juga anak Tuhan yang sudah hadir, tangan Tuhan sedang terbuka bagi mereka untuk memulihkan keadaan mereka, penyakit mereka disembuhkan, keuangan mereka, keluarga mereka disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga anak Tuhan yang belum hadir, Tuhan berkati Bapa yang baik, dimanapun mereka berada. Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru untuk kami melayani di room ini Tuhan. Pakailah room ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah ladang-Mu Tuhan, ini adalah pekerjaan-Mu Tuhan. Pakailah kami sebagai pengerja, pakailah kami Tuhan sebagai pelayan-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau demi kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Engkau kami tolak, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami saat ini sampai nanti akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap beribadah kepada Tuhan, yang sudah siap memuji nama Tuhan, yang sudah siap meninggikan nama Tuhan, yang sudah siap membaca firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan dengan iman kita kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Salam, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah hadir. Saya percaya seperti renungan yang saya sampaikan kemarin buat kita, bahwa doa kita, ibadah kita, dan persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia semuanya. Selamat pagi inang kami Lisna Bernenggolan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan juga buat anak Tuhan yang baru bergabung, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama katakan di dalam nama Yesus, Tuhan hadir di sini di rumah kita, memberkati, memulihkan, memberikan kemenangan buat kita semuanya. Selamat pagi Ko Asun Sambarinda, terima kasih sudah hadir, Tuhan memberkati. Kamu Tiara Daha, terima kasih. Mbak Rena, salam selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karunia-Mu Bapa, sama-sama kita membawa keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Suami kita, pekerjaan kita, segala sesuatu yang kita khawatirkan, yang merasa kita takut, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Selamat pagi untuk kami Sunarlin Boru Tambunan, Tinam Tambunan, terima kasih sudah hadir, Tuhan memberkati. Selamat pagi Kau dan juga Kak Audiora, terima kasih sudah hadir.
segalanya. Sama-sama kita katakan, Yesuslah kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, memberkati rumah tangga kami Tuhan. Seperti yang Tuhan firmankan tadi, bahwa kebutuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Di dalam nama Yesus, rumah kami kediaman orang benar, rumah kami rumah penyembahan, rumah kami rumah doa. Di dalam nama Yesus, selamat pagi. Itu kami atau inang kami Eva Borusiahan, selamat pagi kasih. Terima kasih. Mari kita sama-sama serahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Selamat pagi Kak Esther. Ku menyembah dalam kudus hadirat Yesusku, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Amin. Terima kasih buat Tuhan yang selalu mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Kapine Beri Ginting, terima kasih sudah hadir. Tuhan memberkati. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Selamat pagi Kak Ida Boris Bolon. Terima kasih sudah hadir. Tuhan memberkati. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hati kami Tuhan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh Kau besar, Allah kami yang luar biasa. Amin. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar Tuhan, Kau besar. Amin. Kau besar Tuhan. Kau lebih hebat dari kami Tuhan. Kau lebih dahsyat dari kami Tuhan. Kau lebih hebat dari segalanya Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini untuk memulihkan, memberikan kemenangan, memberikan kesehatan bagi kita semuanya yang sakit. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Sama-sama kita katakan, Ku rasakan. selamat pagi Kak Esther Borsanturi dan juga Kak Lina dan juga Ibu Rutung. Selamat pagi. Kemenangan terjadi, Kesembuhan terjadi. Amin. terjadi di kemenangan pelepasan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bahwa kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan. Inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Rasa takut kami, rasa kegelisahan kami, rasa kecemas kami, masalah kami serahkan ke dalam tangan. Kesembuhan, pemulihan bagian kami saat ini. Kemenangan bagian kami di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.
Pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, dan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya minta Mbak Rena bawa kita dalam doa. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Tuhan pertemukan kembali kami di sini untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa agar mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami mengungkap kebenaran yang berharga yang terkandung di dalam firman-Mu. Dan semoga kami bisa bersaksi dengan mengungkapkan doa ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkati. Dan terima kasih ya Bapa. Demikianlah seru dan doa kami. Kalau tidak ada yang sempurna, Tuhan mohon maafkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mulai dari Kak Masalina. Shalom, selamat pagi semuanya. Iya, salam Kak. Pembacaan Alkitab dari Ulangan 1 ayat 19 sampai 33 dengan perikop riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu, serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan tubuh-tubuhnya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi, walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Amin. Baik, terima kasih dan dilanjutkan dengan Kak
Lia Boru Silaban. Shalom. Ya salam Kak. Ulangan 1 ayatnya ke-34. Bentar kok ini tak bisa ya. Shalom, selamat pagi. Ya salam Kak, selamat pagi. Saya akan membacakan Ulangan 34 sampai 49. Riwayat hukuman atas Israel. Ayat yang 34. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepada Tuhan murka oleh karena kamu. Dan ia berfirman juga, engkau tidak akan masuk ke sana. Engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun melayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Eberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya. Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Amin. Baik, terima kasih buat kalian Tuhan memberkati, dan buat teman-teman kalau bisa on cam, karena lebih bagus kalau kita on cam. Ya nanti teman-teman boleh lihat di YouTube perbandingan on cam atau tidak on cam. Jadi kalau tidak on cam itu buram, kayak nggak ada orangnya tapi ada suaranya. Tapi kalau on cam lebih bagus. Ya, baik, terima kasih Kak Lia Borusilaban, Tuhan memberkati. Dilanjutkan dengan Mbak Retna. Ulangan pasal 2. Ya, firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 2 ayat 1 sampai 10. Begini firman-Nya. Kemudian kita baik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut
Eberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, demikianlah, telah cukup lama kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu, demikianlah sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu. Bani Esau yang diam di Seir, mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus, meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau, dan diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Esion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apa yang dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak atau Mbak Rena, dan ayatnya ke-7. Ini Tuhan memperingati kita hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Pasal ke-7, Ulangan pasal 2 ini ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu, lanjutkan, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Terus kemudian Kak Lia, dan engkau tidak kekurangan apapun. amin. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah pelihara satu bangsa yang besar, yaitu adalah bangsa Israel, dengan tidak bekerja selama di padang gurun 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tetapi bangsa yang besar yang tidak tahu bersyukur dan tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Jadi ini peringatan buat kita semuanya, dan Tuhan mengingatkan kembali sama kita bahwa ini aku loh, Tuhan yang pernah menjaga satu bangsa yang tidak pernah menanam, tidak pernah bekerja, tidak pernah menginvestasi, tidak pernah punya properti, tetapi saya menyertai mereka, dan tidak kekurangan apapun. Bayangkan. Amin, sama-sama dulu kita katakan amin. Saya juga diingatkan, diperingatin lagi. Ingat ini loh. Sekali lagi saya baca, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, dan Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun, 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya percaya firman Tuhan ini menjadi peringatan buat kita. Ingat, Tuhan sudah pernah memelihara satu bangsa yang besar dengan menjaga dan memberikan makan. Tuhan Yesus memberkati, dan dilanjutkan dengan Kalis Magia. Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita baca Alkitab dari Ulangan 2 ayat 12 ya.
11. 11 ya. Ayat 11 dan seterusnya. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered, lalu kita menyeberangi sungai Zered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered, ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon, janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumin. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir ketika ia memunahkan orang Hori di hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, Raja Hesibon, orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan serangilah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Lisma Gia. Tuhan Yesus memberkati dan dilanjutkan dengan Kak Lindri. Belum buka mute-nya Kak. Pasal 26. Ulangan 2. Nah ini yang ke-26. Jaringanku lagi lama sekali. Ya, Diulangan merah ya. tadi. Tadi Ya, tidak ulangan dengar jelas 2 karena ayat jaringan 26. lagi yang merah.
Ulangan 2 ayatnya 26 ya. sampai Oke. Selanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Ulangan 2 ayat 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedenot kepada Sihon Raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu, aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Juallah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku tidak makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberi kepada kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerangkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tenteranya maju mendatangkan kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tenteranya. Pada waktu itu kita menyerebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput, hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jaharahan dari kota-kota yang telah kita rebut, mulai dari Oriar di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead. Tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabot sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Lanjutkan ya. Selanjutnya. Iya. Selanjut ke Ulangan 3 ayat 1 sampai sampai berapa? Sampai 5 ya. Iya, Kak. Dengan perikot peperangan melawan Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Raja Basan dengan seluruh tenteranya maju mendatangi kita untuk berperang ke Efraim. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tenteranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Raja Basan beserta seluruh tenteranya ke dalam tangan kita, dan kita mengadakan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argot, kerajaan Ot dan di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Puji nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati Kak Lindri, dan dilanjutkan dengan itu kami Rutu Media Bursyalo. Terima kasih Kak Lindri, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dalam sekarang ayat yang kelima ya? Ketujuh tuh, ayat ke-6 tuh. Pasal 3 ayatnya ke-6 ya. Iya. Ulangan 3 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesbon, dengan menumpas penduduk setiap kota.
laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirhon, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei. Kota-kota kerajaan Oge di Basan. Hanya Oge raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasanya. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya. Aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad, dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Oge, yakni seluruh wilayah Argot, aku berikan kepada suku Manesi yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manesi mengambil seluruh wilayah Argot sampai daerah orang Gesir dan orang Maaka, dan menamai daerah itu yakni Basan. Menurut namanya sendiri, Hawot Yair sampai sekarang. Kepada Makhir kuberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirannya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Jordan dan sungai Jordan dengan daerah pinggirannya, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng gunung Pisgah ke arah timur. Pada hari waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu, orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu. Aku tahu ada banyak ternak padamu. Boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Iturut. Dan Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih kitab Ulangan ini hampir sama dengan Keluaran? Namanya aja kitab Ulangan, diulangi kisah tentang bangsa Israel, terutama dalam kitab Keluaran. Nanti teman-teman boleh buka sama saya Keluaran pasal 14 ayat ke-14. Coba dibuka dulu ya. Itu ada kesamaan. Nanti teman-teman atau Bapak Ibu Saudara, kok sama ya kitab Keluaran dengan Ulangan ini? Yang namanya aja kitab Ulangan, diulangi ya kisah dari bangsa Israel dari Keluaran. Ya, kitab Keluaran. Ulangan pasal 14 ayat ke-14 dan Keluaran pasal 14 ayat ke-14,
Dan Ulangan pasal 3 tadi ayat ke-22 itu ada kesamaan. Coba baca dulu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Baca lagi ayatnya ke tadi itu Rut 22 terakhir. Oh, iya bentar. Ulangan 3 ayat 22. Ulangan 3 ayat 22 tadi, yang tadi. Ya. Janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ya, itu yang pertama. Data yang pertama. Terus Kejadian Keluaran pasal 20 tentang hukum Taurat. Coba yang cepat buka, dan terus kemudian Ulangan pasal 5. Salah seorang yang baca dalam Ulangan pasal 5 ya, ayatnya yang ke-16, dan juga Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-13 kalau tidak salah. Ya, Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-13, ke-12. Keluaran 20 ayatnya ke-12, dan itu salah seorang yang baca. Dan Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-13 16 boleh. Sudah? Dari Keluaran dulu dibaca. Keluaran 20 dulu. ayat 12, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lanjut Kak, lanjutkan lagi sampai selesai hukum Taurat. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Oke. Jangan mencuri. Ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lanjut 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan istrinya atau hambanya laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke. Ulangan, salah satu yang baca Ulangan pasal 5 ayatnya ke-16 sampai ke-20. Itu ada kesamaan nanti. Baca Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 17, jangan membunuh. Ayat 18, jangan berzina. Ayat 19, jangan mencuri. Ayat 20, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat 21, jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung di tengah-tengah api awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apapun lagi, ditulisnya semuanya pada dua long batu, lalu diberikannya kepadaku. Iya, jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara menemukan seperti ini dari Keluaran, terutama kitab Keluaran dan Ulangan, ini hampir ada memang ada kesamaan, dan itu yang disebut dengan kitab Ulangan. Kalau bahasa teologi ini adalah kitab Pentateuch. Kitab Pentateuch itu terdiri dari Kejadian, ya, Keluaran, ya, Bilangan, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, ini kitab ini bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, ini kitab yang paling mereka hafal. Titik, koma, mereka tahu. Ya, sekali lagi sampaikan, ini kitab Musa yang paling mereka anggungkan, paling mereka jaga, paling mereka apalagi ya, hafal. Titiknya aja mereka tahu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat orang Yahudi itu biasanya di kepala mereka ini nih, di jidat khusus mereka atau di kepala mereka itu biasanya hitam, kayak hampir dengan Muslim. Ya, jadi kitab Taurat ini sama mereka adalah kitab yang paling saya bilangnya paling suci lah, karena mereka paling anggungkan Musa.
daripada Tuhan Yesus. Itu nanti ada penjelasannya, ya. Jadi nanti kalau Anda menemukan hal-hal seperti ini, kenapa sama sih? Ya, Keluaran sampai 20. Ya, ini bukan membandingkan, justru Musa mengulangi tentang peristiwa apa yang sudah dialami oleh generasi yang pertama, sebagaimana yang mereka dicatat bahwa mereka meninggal. Ya, angkatan pertama itu meninggal, maka Musa mengulangi bagaimana peristiwa yang dialami oleh ya nenek moyang mereka atau orang tua mereka ya terhadap yang dilakukan oleh Tuhan. Makanya tadi ayatnya kedua, pasal 2 ayat ke-7, bahwa ingat ya Tuhan sudah menjaga, memberkati dan segala macam. Ya, jadi nanti jangan Anda heran, oh ya kok ada seperti ini ya, kok ada kesamaan. Ya, itu dia. Ya, baik, terima kasih Kak Itoru, dan dilanjutkan dengan Ida Boru Nambela dalam 23. 3 ayatnya 23. Ulangan pasal 3 ini 23. Ulangan 3 pasal 23. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Demikian, ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberangi dan melihat negeri yang baik, yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku, oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkataan itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah, dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Ulangan 4 pasal 1. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu tidak hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berperang kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang ada pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang benar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa-bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni pada hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkannya demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu.
Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu, dari tengah-tengah api suara kata-katamu kamu didengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepada perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya kepada dua loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya di negeri dan kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki ataupun perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, bintang, segenap bintang langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu yang disuruh berikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sampai ayat berapa nih Pak? Sudah Pak. Sudah. Demikianlah Ya. firman Tuhan. Baik, terima kasih. Pasal 4 ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jadi mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia dari kayu dan batu, dan tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu?
Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikianlah firman. Baik, terima kasih Ibu Rutung. Tuhan memberkati dan sekaligus tutup kita dalam doa. Bu, silakan kalian bawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami kembali di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami ucap syukur atas semua yang Kau berikan pada kami. Berkati Bapa atas kehidupan, atas nafas yang Kau berikan pada kami. Amin. Di surga pada hari ini juga kami dapat berkumpul di rumah Bapak Margaret ya Bapak. Kami telah satu persatu membacakan firman. Ya, Bapak. Firman menjadi bagi pelita dalam kehidupan kami, Bapak. Amin. Juga ya Bapak, pada pagi hari ini kami akan selesai keluar dari komal ini ya Bapak. Kiranya kami satu persatu yang di atas komal ini yang telah membaca firman ini maupun yang tidak ya Bapak, Engkau berkati, Engkau tuntun setiap langkahnya ya Tuhan dalam pekerjaannya masing-masing. Perlindungan Tuhan menjaga semuanya ya Bapak yang ada di komal ini. Bapak, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih buat Kak Masalina, juga Kalia dan juga Mbak Rena dan juga Kalismayanti dan Kalendri dan Itorut Umaydia Selo dan juga Ibu Rutung untuk pagi hari ini yang sudah membaca firman Tuhan, dan juga buat anak Tuhan yang ada di bawah komal. Terima kasih bos, dan saya turunkan ya untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.